Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope you are fine. Kembali lagi bersama Ustadz Nasafi. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran pecahan. Materi yang pertama adalah tentang pecahan biasa, bentuknya A per B. Masih ingat A ini dinamakan dengan apa? A ini dinamakan dengan pembilang. Kalau B ini dinamakan dengan penyebut. Ada rumusnya untuk membulatkan pecahan. Jika B atau penyebut ini kita bagi dengan 2 dan hasilnya ternyata kurang dari atau sama dengan A, maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 1. Jika B dibagi 2 ternyata hasilnya lebih besar daripada A, maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 0. Supaya lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini. Bulatkan pecahan di bawah ini ke bilangan bulat terdekat. Contoh yang pertama ada 2/4 dan contoh yang kedua ada 3/10. Oke, 2/4. A nya yang mana, B nya yang mana? 2/4 ini A nya yang 2, B nya yang 4. Jadi nanti kalau B nya ini kita bagi dengan 2 dan ternyata hasilnya lebih kecil atau sama dengan A, maka hasilnya pecahan tersebut dibulatkan menuju 1. Tapi kalau 4 ini kita bagi 2 ternyata hasilnya lebih besar daripada A, maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 0. 2/4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ini sama dengan A. Sama dengan A enggak? Sama dengan A. Berarti pecahan ini dibulatkan menjadi atau menuju 1. Contoh yang kedua, 10. Nah, 3/10 berarti 10 nya yang kita bagi 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, 5 ini lebih besar daripada A apa enggak? A nya berapa? A nya 3. Berarti 3/10 ini dibulatkan menjadi 0. Untuk pecahan biasa sudah paham ya. Kita lanjutkan ke pecahan campuran. Untuk pecahan campuran itu ada C, A per B masih sama. A ini dinamakan dengan pembilang dan B dinamakan dengan penyebut. Untuk rumusnya masih sama, tapi nanti kita di sini ada tambahan C ya. Jika B dibagi 2 dan ternyata hasilnya kurang dari atau sama dengan A, maka pecahan yang biasa ini dibulatkan menuju 1. Jika lebih besar, maka dibulatkan menuju 0. Contoh, bulatkan pecahan di bawah ini ke bilangan bulat terdekat. Contoh yang pertama ada 3, 5/6 dan contoh yang kedua ada 2, 2/8. Kita jawab contoh yang pertama. 3, 5/6. A nya berapa ini? A nya 5. B nya 6. Ketika B kita bagi dengan 2 dan hasilnya ternyata kurang dari A, maka pecahan tersebut dibulatkan menuju 1 ya. 6 kita bagi 2 hasilnya 3 dan ternyata 3 ini kurang dari 5, maka 5/6 dibulatkan menjadi 1. Sehingga 3
3, 5/6 itu dibulatkan menjadi 4. Dari mana Tat 4? 4 itu dari 3 ditambah hasil pembulatannya ini. Hasil pembulatannya ini tadi 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Contoh yang kedua, 8 kalau dibagi 2 hasilnya 4. Karena 4 ini lebih besar dari 2, lebih besar dari A, maka pecahan 2/8 itu dibulatkan menjadi 0, sehingga 2/8 dibulatkan menjadi 2. Dari mana 2? Dari 2 ditambah 0. Itu pecahan campuran, bisa difahami ya. Kita lanjutkan ke pecahan desimal. Masih ingat pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu adalah yang berbentuk koma. Ada koma-komanya nanti ya. Ada rumusnya juga. Jika bilangan desimalnya atau bilangan di belakang koma itu lebih besar dari 5, 50, 500 dan seterusnya, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, jika bilangan desimalnya kurang dari 5, 50, 500 dan seterusnya, maka dibulatkan menjadi 0. Ini maksudnya apa, Tat? Nah, maksudnya begini. Jika ada satu angka di belakang koma dan dia lebih dari 5, maka bilangan tersebut dibulatkan menjadi 1. Koma tersebut dibulatkan menjadi 1. Jika ada 2 angka di belakang koma dan ternyata lebih besar atau sama dengan 50, maka koma tersebut dibulatkan menjadi 1. Apabila ada 3 angka di belakang koma dan ternyata bilangan tersebut lebih besar atau sama dengan 500, maka koma tersebut dibulatkan menjadi 1. Begitu pula sebaliknya. Jika kurang dari, maka dibulatkan menjadi 0. Supaya tidak bingung, kita langsung menuju contohnya ya. Ini contoh. Bulatkan pecahan desimal di bawah ini ke bilangan bulat terdekat. Contoh yang pertama ada 3,43. Contoh yang kedua ada 16,75. Kita jawab contoh yang pertama. 43, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Kemudian kita lihat rumusnya. Jika lebih besar atau sama dengan 50, dibulatkan menjadi 1. Tapi kalau kurang dari 50, dibulatkan menjadi 0. 43 ini kurang dari atau lebih dari 50? Kurang dari. Karena kurang dari, maka 43 ini dibulatkan menjadi 0. Sehingga desimal 3,43 dibulatkan menjadi 3. Karena apa? Karena ini kurang dari 50. Kalau contoh yang pertama sudah selesai dan sudah paham, otomatis contoh yang kedua ini akan menjadi sangat mudah bagi kalian. Kita tinggal lihat komanya, 75. 75 ini lebih besar apa lebih kecil daripada 50? Lebih besar. Kalau lebih besar, maka koma-koma ini dibulatkan menjadi 1. Karena ini dibulatkan menjadi 1, di sini ada 16, sehingga 16 ditambah 1 hasilnya 17. Dari mana 17 tadi? Dari 16 ditambah hasil pembulatan 0,75 ini. Itu desimal sudah paham ya? Insya Allah pembelajaran kali ini sangat mudah sekali untuk pembulatan dan penaksiran. Sekarang kita masuk ke
pecahan bentuk persen. Nah, ada rumusnya juga. Jika bilangan satuannya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka puluhannya ditambah 1. Jika bilangan satuannya kurang dari 5, maka angka puluhannya tetap. Setelah dibulatkan, angka satuannya menjadi 0. Nah, 3 rumus ini harus dihafalkan untuk mengerjakan pembulatan pecahan dalam bentuk persen. Kita lihat contohnya ya. Bulatkan pecahan persen di bawah ini ke puluhan terdekat. Yang kita lihat adalah angka satuannya. Nah, untuk soal A, angka satuannya ini adalah 4. Nah, 4 ini lebih besar atau sama dengan 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka angka puluhannya tetap. Nah, sehingga 74 kalau kita bulatkan ke puluhan terdekat, maka akan menjadi 74% jika dibulatkan menjadi 70%. Sampai sini paham nggak? Insya Allah paham ya. Kita lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B ini ada 86%. Nah, kita lihat angka satuannya. Angka satuannya adalah 6. Nah, 6 ini lebih besar dari 5 enggak? Kalau lebih besar, maka ini nanti kita bulatkan angka puluhannya, kita tambah 1. Sehingga 86, karena 6-nya lebih besar daripada 5, maka kita bulatkan menjadi 90%. Ini materi tentang pembulatan sudah selesai. Materi berikutnya adalah tentang penaksiran. Materi penaksiran ini sebenarnya sama dengan materi pembulatan. Nantinya akan ada pembulatan-pembulatan juga, termasuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, sekaligus pecahan persen. Tapi yang membedakan antara materi pembulatan dan materi penaksiran, di dalam materi penaksiran nanti ada operasinya. Apa itu operasi tat? Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada juga pembagian. Supaya tidak bingung, kita langsung saja menuju contohnya ya. Di sini ada 4 soal yang Ustadz kasihkan, yang Ustadz berikan contohnya. Cara mengerjakannya bagaimana? Taksiran terbaik dari operasi di bawah ini adalah yang A, 2/5 ditambah 7/11. Untuk taksiran itu tidak boleh menggunakan tanda sama dengan, tapi kita harus menggunakan tanda taksiran itu sendiri. Tanda taksiran itu tanda sama dengan yang melengkung, seperti ini. Soal yang B ada 4/6 dikurangi 3 2/7. Nah, ini kira-kira berapa nanti hasilnya? Yang C ada 10 dibagi 4,9, kira-kira berapa? Yang D ada 4,75 dikali 5,12, kira-kira hasilnya berapa? Ini nanti akan kita bahas satu per satu, satu soal dan satu soal lagi. Contoh yang pertama, ada 2/5 ditambah 7/11. Kira-kira hasilnya berapa? Pertama kita bulatkan dulu tiap-tiap pecahan yang ada di sini. Nah, 2/5 caranya sama seperti tadi ya, cara membulatkan pecahan biasa. B-nya kita bagi 2, kalau B-nya dibagi 2 nanti hasilnya lebih besar daripada A, maka hasilnya adalah 0.
0. Tapi kalau hasilnya kurang dari sama dengan A, maka dibulatkan menjadi 1. 2/5 ini dibulatkan menjadi, kalau 7/11 dibulatkan menjadi 1. Untuk mengerjakan soal taksiran ini, 2/5 kita jadikan 0, 7/11 kita jadikan 1, sehingga 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Nah, nanti nulisnya begini, 2/5 ditambah 7/11, kira-kira hasilnya 1. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh kedua. Contoh kedua ada 4/6 dikurangi 3 2/7. Kira-kira hasilnya berapa? 4/6. Kita bulatkan yang ini dulu ya. 4/6 dibulatkan menjadi 1, sehingga 4/6 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya ini kita bulatkan sendiri, 2/7. 2/7 itu kalau dibulatkan hasilnya 0, sehingga 3 2/7 jika dibulatkan hasilnya 3. Nah, sekarang yang ini kita jadikan 5, yang ini kita jadikan 3, sehingga 5 dikurangi 3 hasilnya adalah, benar sekali, hasilnya adalah 2. Nah, nulisnya nanti juga begini, 4/6 dikurangi 3 2/7, kira-kira hasilnya 2. Kita lanjutkan ke soal desimal. Soal desimal ini soal yang cukup mudah ya, kalau Ustadz rasa, karena kita tinggal melihat koma yang ada di belakangnya ini aja. Nah, karena di sini tidak ada koma, maka di sini tidak perlu kita rubah. Ini sudah bulat. Yang perlu kita rubah adalah yang 4,9. 0,9 ini jika dibulatkan menjadi 1. Kenapa? Karena 9 itu lebih besar dari 5. Ingat rumus yang tadi, karena lebih besar dari 5 maka dibulatkan menjadi 1, sehingga 4,9 jika dibulatkan itu menjadi 5. Dari mana 5 tot? Ustadz ulangi lagi, 5 itu dari 4 ditambah 1. 1 ini dari mana? 1 ini adalah hasil pembulatan dari koma 9. Sehingga 10 dibagi 5, kira-kira hasilnya berapa? 10 dibagi 5, kira-kira hasilnya 2. Oke, soal terakhir, 4,75 dikali 5,12. Yang harus kita lihat adalah angka di belakang koma. Karena ini 2 angka di belakang koma, maka harus lebih dari 50 untuk bisa dijadikan 1. Yang pertama, 0,75 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 50? Lebih besar. Karena lebih besar, maka 4,75 ini kalau dibulatkan menjadi 5. 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 dibulatkan menjadi 5. Yang ini 5,12. 12 ini lebih besar apa lebih kecil daripada 50?
Kalau lebih kecil berarti ini dibulatkannya menuju 0. Sehingga 5,12 kalau dibulatkan menjadi, benar sekali, menjadi 5. Sehingga hasil akhir dari soal ini adalah, ini sudah kita bulatkan menjadi 5, yang ini juga sudah kita bulatkan menjadi 5. 5 dikali 5 hasilnya, betul sekali, hasilnya 25. Oke kelas, materi hari ini sudah selesai. Ustadz harap semuanya tadi menyimak mulai dari awal sampai akhir ya. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang belum difahami, boleh ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing atau langsung kepada Ustadz Nasafi. Sebisa mungkin nanti akan kami jawab, dan sebisa mungkin nanti akan ada pembahasan untuk apa-apa yang belum difahami. Kembali lagi Ustadz ingatkan sebelum Ustadz akhiri, ketika kita beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker dan selalu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jika tidak ada tempat untuk mencuci tangan, selalu gunakan apa? Selalu gunakan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan kita. Kurang lebih itu yang bisa Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.